Setelah mengganti wajah, kau akan terlahir kembali. Tapi dalam prosesnya, kau harus membayar harga yang sangat besar. Bisakah kau menanggungnya? Dr. Lin, aku hanya ingin hidup selayaknya manusia. Baiklah. Mari kita mulai. Namaku Lin Xiao, seorang ahli bedah plastik. Aku sangat ahli dalam seni mengubah wajah. Aku bisa mengubah siapapun menjadi sosok yang mereka inginkan. Tapi aku tidak melakukannya sembarangan. Karena aku tahu, menjadi cantik memerlukan pengorbanan yang besar. Setelah pulang nanti, istirahatlah dengan baik. Terima kasih, dokter. Ya, Dr. Lin, aku ingin menjadi seperti ini. Aku mohon bantu aku. Berapapun uang yang kau mau, akan kuberikan. ini bukan masalah uang. Aku tidak bisa melakukan operasi ini. Kenapa? Keahlianku hanya untuk membantu mereka yang wajahnya rusak karena kecelakaan, atau orang yang cacat sejak lahir. Kau sama sekali tidak membutuhkannya. Lagi pula berubah menjadi orang lain, memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Dengarlah. Konsekuensi ini tidak akan sanggup kau tanggung. Dr. Lin, apapun konsekuensinya aku bersedia menanggungnya. Kau tidak akan sanggup menanggungnya. Sebentar lagi aku harus menemani putriku jalan-jalan. Cepatlah pergi. Dr. Lin, Zuzu, gelang ini harganya Rp250.000. Bukankah agak mahal? Cicilan mobil ayah masih harus dibayar. Apalagi uang sekolahmu semester depan belum dibayar. Bagaimana kalau kita? Diamlah kau. Benar-benar ya? Beli satu gelang saja tidak mampu? Apa gunanya dirimu? Dulu, aku benar-benar buta, memilih orang tidak berguna sepertimu sebagai ayah angkatku, hanya seorang ahli bedah plastik miskin, yang penghasilannya tidak menentu, mengikuti orang tidak berguna sepertimu. Sehari pun hidup enak belum pernah kurasakan. Maafkan ayah. Ya. Hei, Zuzu. Minggir, minggir, minggir. Semua minggir. Kau. Lihat, bukankah itu orang terkaya di Haicheng Ji Yunheng dan putrinya? Benar sekali, mereka ternyata juga datang ke sini untuk membeli perhiasan. Betul. Selamat datang Presiden Ji. Putriku sayang, apakah semua ini? Ada yang kau sukai? Kualitasnya lumayan bagus. Baguslah. Hei. Yang ini, lalu yang ini juga, semuanya. Untuk putriku sayang, bungkus semuanya. Baik Tuan. Terima kasih ayah. Ayah memang yang terbaik. Zuzu, kita. Diam. Benar-benar? Atas dasar apa? Dia putri orang terkaya. Tapi aku malah harus mengakui orang tidak berguna sepertimu sebagai ayahku. Hei, Zuzu. Zuzu. Putri dari orang terkaya Ji Yunheng, menghilang pagi ini, keberadaannya tidak diketahui. Orang terkaya itu menjanjikan hadiah besar bagi yang menemukan keberadaan putrinya. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang putriku, aku akan memberi hadiah 30 juta rupiah. Aduh, memang banyak masalah di keluarga kaya. Aneh sekali, kenapa putriku seharian ini tidak mengangkat teleponku? Zuzu, kenapa kau ada di sini? Zuzu, ya ampun. Cepat. Ubah wajahku menjadi seperti wajahnya. Aku ingin menjadi putri orang terkaya. Ubah aku menjadi seperti dia. Aku ingin menjadi putri orang terkaya. Zuzu, kau sudah gila. Kau tidak sayang nyawamu? Ji Yunheng adalah orang yang benar-benar gila. Tindakannya sangat kejam, dan dia sangat menyayangi putrinya. Jika kau ketahuan olehnya, habislah riwayatmu. Presiden Ji tolong ampuni saya. Lanjutkan tusuknya. Ada apa di dalam sana? Dr. Lin jangan ke sana. Dr. Zhang melakukan kesalahan saat menyuntik putri orang terkaya oleh konglomerat Ji. Dia ditusuk sampai seperti landak. Dasar tidak berguna. Kau hanya tidak ingin aku hidup enak. Menjadi putri orang terkaya ini sudah menjadi tekadku. Cepat, ubah wajahku menjadi seperti dia. Jujur apa yang kau bicarakan?
Kau adalah putriku. Zuzu, dengarkan ayah. Cepat lepaskan dia. Ikut ayah untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, semua akan terlambat. Ah, ayah di sini. Jangan takut. Karena kau tidak mau membantuku, maka lenyaplah kau. Zuzu, hanya karena aku tidak membantumu, kau tega mencelakai ayahmu sendiri. Jangan banyak bicara. Siapapun yang menghalangiku harus disingkirkan. Kau memang tidak ingin melihatku sukses. Apa yang terjadi? Aku. Bukankah seharusnya sudah tiada? Cepat, ubah aku menjadi seperti dia. Aku ingin hidup mewah, aku ingin jadi putri orang terkaya. Jangan-jangan aku terlahir kembali? Kenapa? Kau jadi bisu? Hah? Bicaralah. Kau tidak mau membantuku? Cih. Zuzu, demi dirimu, apapun akan kulakukan. Bukankah kau hanya ingin berubah menjadi seperti dia? Ayah akan membantumu. Yang kau katakan, apa itu benar? Benar. Malam ini juga ayah akan memesankan jadwal operasi untukmu. Lin Zuzu, aku membesarkanmu selama 18 tahun, mencurahkan segalanya untukmu. Demi mencapai tujuanmu, kau tega membuatku pergi selamanya dengan tragis. Karena engkau sangat ingin menjadi putri orang terkaya, maka aku akan mengabulkannya. Hidup kembali sekali lagi, aku akan melihatmu perlahan. Jatuh ke dalam jurang, dan hancur di dalamnya. Zuzu, apa si sampah itu benar-benar menjanjikanmu akan mengubahmu menjadi putri orang terkaya? Apa dia punya niat sebaik itu? Benar, Zuzu. Kau harus hati-hati jangan sampai tertipu. Zuzu, ini pemberian dari ayah untukmu. Zuzu, lihat, ini model terbaru dari Chanel. Aku tahu. Selama bertahun-tahun ini aku bersalah pada Zuzu. Dia bersamaku tidak pernah merasakan hidup yang layak. Zuzu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Jadi menurutku, aku bisa membantunya menjadi putri orang terkaya. Agar hatiku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya kau masih punya sedikit kesadaran diri. Lin Xiao, melihat ketulusanmu itu, jika aku akan menyuruh ayah baruku nanti untuk berinvestasi di klinik medis ini, agar kau bisa mencari sesuap nasi. Zuzu, kau ini terlalu baik. Menurutku, si sampah ini bisa menjadi satpam saja. Sudah cukup bagus? Benar sekali, Zuzu, ku dengar kekayaan konglomerat Ci itu mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewahnya saja ada ratusan unit. Jika kau menjadi putrinya, maka nasibmu akan langsung berubah drastis. Berubah drastis? Kupikir malah akan masuk ke jurang penderitaan. Merawat orang lain butuh uang, tapi merawat Ji Yun Heng itu butuh nyawa. Benar, Zuzu. Kau jangan sampai melupakan kami ya. Ingin menggantikan posisi putri orang terkaya? Apa kau tahu bahwa konglomerat Ji sangat mencintai putrinya? Sampai ke tahap yang tidak wajar. Setelah aku menjadi putri orang terkaya, aku akan menikmati kekayaan yang tidak habis seumur hidup. Sampah, cepat bawa aku untuk melakukan perubahan. Cih. Lin Zuzu, di kehidupan sebelumnya, demi kekayaan semu itu, kau tidak segan mengkhianati ayahmu sendiri. Di kehidupan sekarang ini, aku akan melihatmu menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Zuzu, kita siap untuk memulai. Apa ini? Apa ini? Ini semua adalah peralatan operasi. Apa ini? Gunting sebesar ini. Dan jarum setebal ini. Untuk apa aku memakai semua ini? Aku rasa kau hanya ingin sengaja menghabisiku. Zuzu, mana mungkin ayah mencelakaimu? Ini semua peralatan operasi bisa membantumu dengan cepat untuk berubah sepenuhnya, bisa membuatmu memiliki tubuh yang ramping, seperti putri orang terkaya. Zuzu, kau takut?
Kalau begitu, bagaimana jika kita tidak usah melakukannya? Hei, tunggu dulu. Siapa yang menyuruhmu membawanya pergi? Aku mau melakukannya. Baiklah. Kalau begitu kita mulai sekarang. Tunggu. Jarum sepanjang ini. Kau tidak memberiku obat bius? Zuzu, aku tidak memberimu obat bius. Itu agar kau bisa melihat sendiri dan memeriksa hasilnya. Jika ada bagian yang tidak memuaskan, ayah bisa segera menyesuaikannya untukmu. Apa kau tidak ingin jadi putri orang terkaya lagi? Tanpa obat bius, bukankah aku akan mati kesakitan? Zuzu, bukankah kau ingin jadi putri orang terkaya? Bukankah kau ingin menikmati hidup yang bergelimang harta? Rasa sakit ini, dibandingkan dengan menjadi putri orang terkaya, tidak ada apa-apanya kan? Asalkan bisa jadi putri orang terkaya, aku bisa menahan apapun. Baiklah, lakukan saja. Baik. Kalau begitu ayah mulai ya. Tunggu dulu. Zuzu, operasi ini baru saja dimulai. Nanti ayah juga akan menjahit seluruh topeng ini ke wajahmu. Jika kau benar-benar tidak tahan, pulanglah bersama ayah dan hiduplah dengan tenang. Kita berdua lunasi cicilan mobil, lalu pinjam uang lagi untuk beli rumah besar. Bagaimana? Masa bodoh, aku tidak mau. Seumur hidup, hidup bersama. Orang tidak berguna. Sepertimu. Aku ingin menjadi putri orang terkaya. Lakukan saja. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Zuzu, sepertinya kita harus menurunkan berat badan sedikit. Putriku, sebenarnya engkau ada di mana? Presiden Ji, Apa sudah ada kabar tentang putriku? belum ada? Dasar tidak berguna. Apa gunanya aku mempekerjakan kalian? Terus cari. Bahkan jika harus membalikan seluruh Haicheng. Sampai ke akarnya, kalian harus menemukan putriku. Baik. Pergi. Halo, apa Anda pernah melihat Nona Ji? Kalian pernah melihat Nona Ji? Tidak, belum pernah lihat. Apa Anda yakin tidak pernah? Kenapa kami tidak boleh lewat? Nona Ji menghilang, kami sedang memeriksa seluruh kota secara bertahap. Lapor Presiden Ji, patroli ke-30, jejak Nona masih belum ditemukan. Pernahkah Anda melihat Nona Ji? Tidak pernah. Siapapun yang memberikan info keberadaan Nona akan dihadiahi 30 juta rupiah. 30 juta rupiah? Presiden Ji, ada kabar tentang Nona. Di mana? Rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Haicheng. Ayo, cepat ke rumah sakit. Ya ampun, benar-benar jadi kurus. Wah, benar-benar berhasil. Kehidupan yang indah akan segera datang kepada kita. Bagus sekali. Aku akan segera menjadi putri orang terkaya. Benar sekali, Zuzu. Tenang saja. Kau menyuruhku menelepon konglomerat Ji, mengatakan kalau Nona Ji sudah ditemukan, dia bilang dia akan segera sampai. Benarkah? Dasar kau sampah. Kenapa masih mematung di sana? Cepat lepaskan perban dariku. Zuzu, ada apa dengan wajahmu? Cao Qing, wajahku, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuduga, dasar kau sampah tidak berguna, kau pasti berniat buruk. Kau tahu Zuzu, akan segera menjadi putri orang terkaya dan akan hidup makmur, jadi kau sengaja melakukannya kan? Jangan panik. Bahkan luka kecil sekalipun butuh waktu untuk sembuh. Apalagi ini operasi plastik. Tapi tenang saja, 3 hari lagi, semuanya akan kembali normal. 3 hari? Konglomerat Ji sebentar lagi sampai. Mana mungkin aku bisa menunggu 3 hari lagi? Kalau begitu, aku tidak bisa membantu. Aku sudah mengingatkan kalian semua bahwa penyembuhan itu butuh waktu. Sebentar lagi konglomerat Ji akan datang. Kalian urus saja sendiri nasib kalian. Dasar sampah, cepat pikirkan cara lain. Kalian semua cari dia. Pastikan kalian menemukan putriku.
Presiden Ji. Kaliankah orang yang menemukan putriku? Benar, kamilah yang menghubungi Anda. Putriku baik-baik saja kan? Presiden Ji, Anda. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Apa terjadi sesuatu pada putriku? Kalian semua minggir. Bukan begitu. Ji, Presiden Ji, Nona Ji baik-baik saja. Hanya saja dokter bilang dia butuh istirahat. Bagaimana kalau Anda datang lagi lain hari saja? Jika sampai terjadi sesuatu pada putriku, kalian berdua harus membayar akibatnya. Cepat menyingkir. Sekarang semuanya sudah tamat. Apa itu kau? Wening, Ayah, putriku sayang, bagus sekali. Akhirnya ayah menemukanmu. Kau benar-benar membuat ayah takut setengah mati. Kau tidak terluka kan? Beberapa hari ini, kau pergi kemana saja? Apa kau tahu? Ayah sangat mengkhawatirkanmu. Ayah, aku tidak apa-apa. Aku hanya pingsan di pinggir jalan dan baru saja sadar. Oh iya, merekalah berdua yang menyelamatkanku. Baiklah. Sesuai janji, 30 juta rupiah ini menjadi milik kalian. Presiden Ji, ini sudah menjadi kewajiban kami. Tidak perlu hadiah apapun. Ini adalah hak yang pantas kalian dapatkan. Terima kasih Presiden Ji. Terima kasih. Benar juga, Wening. Aku sudah menghukum bawahanmu. Bawa ke sini. Temui majikan kalian. Apa ini? Kau sampai hilang, itu karena kelompok berandalan ini telah lalai dalam tugasnya. Tapi tenang saja, aku sudah memberi mereka pelajaran dan memberikan mereka tempat peristirahatan yang baru. Benar-benar jahat. Sepertinya di dalam sini hanyalah tumpukan sampah saja. Lin Zuzu, inilah nasibmu di masa depan nanti. Sudahlah putriku, cepat ganti pakaianmu, kita pulang. Baik. Ayo jalan. Aneh, kenapa tidak bisa masuk? Ya ampun, kaki putri orang terkaya ini ternyata hanya ukuran 33. Zuzu, kakimu yang besar ukuran 40 itu mana mungkin bisa masuk? Lalu, kalau tidak bisa masuk bukankah penyamaranku akan terbongkar? Lalu bagaimana ini? Putriku, apa kau sudah selesai? Ayah, sebentar lagi aku selesai, tunggu aku sebentar. Zuzu, cepat pikirkan caranya. Putriku, kau tidak apa-apa kan? Ayah akan masuk sekarang. Zuzu, aku sudah hampir tidak kuat menahannya. Putriku, ayo kita pulang. Lin Xiao, mulai hari ini, aku adalah putri dari orang terkaya. Derajat ini tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Ini hadiah untukmu, dasar sampah. Mulai hari ini, kau dan Zuzu tidak punya hubungan apa-apa lagi. Konglomerat Ji sebentar lagi akan datang, cepat kau pikirkan caranya untukku. Apa yang bisa aku lakukan? Apa ini? Suntikan awet muda bisa membuatmu dalam 5 detik kembali normal dan tampak berseri. Tapi aku harus memberitahumu,
Benda ini memiliki efek samping yang sangat kuat. Aku sarankan sebaiknya kau. Aduh, jangan banyak bicara. Ada benda sebagus ini, kenapa tidak dari tadi kau berikan padaku? Kau memang tidak suka melihatku sukses. Biar ku beritahu kau, aku pasti akan menjadi putri dari konglomerat Ji. Lin Zuzu, 2 hari lagi efek sampingnya akan membuat seluruh tubuhmu mengalami reaksi balik yang tidak bisa dihentikan. Saat Ji Yun Heng menyadari bahwa engkau bukanlah putri aslinya, saat itulah akhir hidupmu akan tiba. Ya ampun, inikah Ji Yun Heng berikan kepada putrinya sebuah villa yang sangat mewah. Ini benar-benar luar biasa megah. Putriku, kau di rumah saja dulu. Untuk memulihkan kesehatanmu, tunggu setelah ayah selesai dengan kesibukan ini, ayah akan membawamu ke luar negeri untuk menenangkan pikiran. Terima kasih, Ayah. Presiden Ji, sesuai dengan perintah Anda, 10 putaran di atas ranjang berduri telah selesai dilaksanakan. Apa? Ranjang berduri? Nona, wanita yang tidak tahu malu ini beraninya memanfaatkan hilangnya dirimu, mencoba untuk naik ke tempat tidur Presiden Ji, dan menggoda Presiden Ji. Presiden Ji memerintahkan untuk menghukumnya di atas ranjang berduri sebagai bentuk hukuman. Putriku, ayah sudah berjanji padamu, tidak akan menikah lagi. Engkaulah, dalam hidupku ini, orang yang paling aku cintai, siapapun yang mencoba menyakitimu, atau mencoba menggantikanmu, aku akan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Seret dia keluar dan beri pelajaran berat. Baik. Presiden Ji, tolong ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Saya tidak akan berani lagi. Saya benar-benar tidak akan berani lagi. Putriku, 2 hari lagi adalah hari ulang tahunmu yang ke-19. Ayah akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu di Hotel Grand Haicheng, agar semua orang di Haicheng bisa memberikan doa dan restu untukmu. Baik. Dua hari lagi, aku akan di pesta yang diadakan Ji Yun Heng, benar-benar menjadi putri dari orang terkaya. Orang terkaya di Haicheng, yaitu Ji Yun Heng, akan mengadakan pesta 2 hari lagi di Hotel Haicheng untuk merayakan ulang tahun putrinya Ji Wening yang ke-19. Lin Zuzu, 2 hari lagi aku akan melihatmu, hancur berkeping-keping. Zuzu, orang terkaya ini benar-benar sangat murah hati. Mengadakan pesta di hotel sebagus ini, pasti menghabiskan banyak uang, kan? Benar sekali, Zuzu. Coba lihat. Mobil yang diberikan padamu paling tidak harganya 10 juta rupiah. Lebih, kan? Lihatlah kalian. Seperti orang yang tidak pernah melihat kemewahan saja. Tenanglah sedikit. Sekarang aku bukan lagi sahabat kalian. Tapi aku adalah putri orang terkaya. Benar. Oh iya, bagaimana dengan Ji Wening itu sekarang? Tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Kami menyembunyikannya di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun, dijamin aman terkendali. Bagus. Kalian harus ingat, kalian diundang ke sini karena kalian telah menyelamatkanku, jangan sampai rahasia ini terbongkar. Tenang saja. Ayo, cepat ikuti. Lin Zuzu, apakah kalian sudah siap menyambut kejutan berikutnya? 5 menit lagi, Max akan muncul di pintu masuk ruang pesta. Wei, kenapa aku merasa wajah Zuzu tampak lebih lebar dari 2 hari lalu? Apa mataku yang salah lihat? Apa yang kau bicarakan? Menurutku tidak ada perubahan apapun. Itu hanya perasaanmu saja. Selamat datang semuanya. Di sela kesibukan kalian, telah hadir di pesta ulang tahun putriku. Di sini, aku ingin memperkenalkan kepada kalian semua, dia adalah Wening milikku. Putriku. Apa kalian melihat putriku? Apa kalian melihat putriku? Apa kalian melihat putriku? Sialan, kenapa si sampah ini datang ke sini? Apa kalian melihat putriku?
Ini putriku. Kalian lihat kan? Siapa dia? Kenapa dia memanggil putri orang terkaya sebagai anaknya? Apa kalian pernah melihat putriku? Apa ada yang lihat? Foto ini jelek sekali. Ternyata putrinya buruk rupa. Dari mana asalmu? Kau mencari anakmu, tapi tidak melihat ini tempat apa? Ini adalah Presiden Ji pesta yang khusus disiapkan untuk Nona Ji. Anakmu yang buruk rupa itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk. Benar sekali. Nona Ji, apa kau melihat putriku? Nona Ji, Aku Beraninya tidak kau. melihatnya. Tidak ada orang yang kau cari di sini. Pergi sana. aku tidak bicara sembarangan. Putriku benar-benar ada di sini. Heh, kau orang gila? Apa yang kau bicarakan di sini? Mana mungkin putrimu ada di sini? Cepat pergi dari sini. Tunggu. Sebentar lagi, putriku akan segera muncul. Segera muncul? Cuy, Presiden Ji, kurasa dia ini orang gila. Cepat usir dia keluar. Benar, Ayah. Aku jadi takut. Putriku, jangan khawatir. Pengawal, ikat dia dan bawa keluar. Beri dia pelajaran sampai jerah. Aku mencari putriku, aku. Lepaskan aku. Putriku, jangan khawatir. Ayah tidak akan membiarkan orang seperti ini merusak suasana hatimu. Lepaskan aku. Putriku dalam 5 detik lagi, putriku akan muncul. Putriku sayang, ini adalah kalung Heart of the Ocean yang ayah pesan khusus, sesuai untukmu. Ayah berharap kau, seumur hidupmu, selalu bahagia tanpa beban. Terima kasih, Ayah. Aku sangat menyukainya. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya lihatlah. Dialah putriku. Lepaskan aku. Presiden Ji, kalung yang Anda pesan ini, bukankah disesuaikan dengan ukuran Nona? Tampaknya ini terlalu kecil, ya? Apa yang terjadi? Nona Ji sepertinya sedikit lebih gemuk dari tadi. Sepertinya memang benar begitu. Apa yang terjadi? Si bajingan Lin Xiao ini, jangan-jangan efek samping yang dia katakan itu nyata? Lin Zusu, efek sampingnya sudah mulai muncul perlahan. Saat sudah mencapai puncaknya, itulah saatnya semua akan meledak. Tunggulah dan rasakan kemarahan orang terkaya itu. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Ji Yunheng, apakah dia akan menyadari bahwa aku adalah orang gadungan? Aku tanya sekali lagi. Jelaskan padaku, apa yang terjadi? Aku akan mengatakannya. Aku akan bicara. Bicara atau tidak? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan bicara. Presiden Ji. Bukankah sudah kukatakan? Kusuruh kau memesan kalung. Sesuai dengan ukuran putriku. Kenapa sekarang bisa mencekik lehernya? Presiden Ji, saya memesannya sesuai dengan ukuran Nona Ji. Seharusnya tidak ada masalah. Ini, kenapa bisa begini? Kalung ini, kau bilang tidak ada masalah. Saat putriku memakainya, malah bermasalah? Apa maksudmu? Maksudmu, putriku yang bermasalah? Presiden Ji, saya difitnah, Presiden Ji. Nona Ji, sepertinya memang sedikit lebih gemuk dari yang tadi. Sedikit lebih gemuk? Kurang ajar kau. Presiden Ji, Beraninya engkau menjelekkan putriku? Senang sekali berkomentar ya. Sampah sepertimu. Apa hakmu melakukan itu? Menurutku, lidahmu itu tidak ada gunanya dipelihara. Jika tidak bisa bicara dengan benar, lebih baik selamanya tutup mulut busukmu itu. Seseorang, hukum dia dan bungkam suaranya. Presiden Ji, saya salah. Saya difitnah. Presiden Ji, saya benar-benar difitnah. Putriku sayang, Iya, jangan khawatir. iya, Ada ayah di sini, tidak akan ada orang yang berani berkomentar buruk tentangmu. iya. Dan juga kau si orang gila. Beraninya, kau membandingkan putrimu yang buruk rupa itu dengan putriku seolah-olah mereka setara. Aku rasa kau benar-benar ingin cari masalah ya. Seseorang, Putri, kau harus menyelamatkanku. Kau tidak boleh membiarkan ayahmu tamat. Kau tidak boleh mengabaikan nyawa ayahmu sendiri. Kalau mau cari anak perempuanmu, cari saja sendiri. Kenapa kau mencariku? Aku tidak tahu harus bicara apa lagi. Aku sangat suka saat kau bicara. Bahasa daerah kita. Itu baru anakku. Putri, maukah kau pulang bersamaku? Aku besar di Italia. Mana mungkin aku bisa bicara dialek kampung kalian itu? Loh, nak, jangan bicara sembarangan. Setiap tahun saat pulang kampung untuk lebaran, bukankah kau paling suka mengobrol? Mulutmu itu beroceh terus tidak bisa berhenti. Kalau mau cari anakmu, pergilah keluar. Aku bahkan tidak pernah melihat anakmu. Kaulah anakku satu-satunya. Aduh, Putri, berhentilah bercanda. Bisa kan? Biar ku beritahu ya.
Di panci rumah kita masih ada sup pedas yang kumasakkan untukmu. Pulanglah bersama ayah. Nenekmu masih menunggumu di desa. Aduh, dasar orang gila. Pergi kau. Aku bukan putri milikmu. Hei, Nona Ji. Bukankah kamu tidak bisa bicara dialek kami? Hei, aksenmu ini. Aku sampai mengira kamu orang sekampung denganku. Wenning, kalau kamu bilang begitu, apa artinya? Ayah belum pernah dengar tentangmu. Bisa berbicara dialek. Aku. Ya, ada apa ini? Nona Ji, bukankah sejak kecil belajar di luar negeri? Ini seharusnya tidak mungkin. Nona Ji di luar negeri katanya berbicara bahasa Italia atau bahasa internasional. Kenapa bahasa desa ini diucapkan begitu fasih? Terutama kalimat makian di akhir tadi. Betul sekali, ini pas banget. Kalau bukan karena di sini hidup belasan tahun, tak mungkin bisa bicara seperti itu dengan logat seperti itu. Ya, Wenning, bagaimana bisa kamu bicara dialek seperti itu? Aku belum pernah mendengarmu mengucapkannya. Aku. Direktur Ji, dialek Nona Ji. Kami berdua yang mengajarinya. Kalian yang mengajarinya? Ya, Direktur Ji. Waktu itu, bukankah kami membawa Nona Ji pulang dan menempatkannya di desa kami? Mungkin saat itu, kami sekadar mengajarinya 2 kalimat. Tak menyangka, Nona Ji langsung bisa. Memang pantas disebut siswa berbakat. Apapun dipelajarinya cepat, terutama dalam hal bahasa. Benar-benar hebat. Ya, dialekku memang diajarkan oleh mereka berdua. Biasanya aku hanya berbicara bahasa Italia. Bagaimana mungkin aku bisa berbahasa dialek itu? Benarkah, Nona Ji? Kalau begitu, bila Anda berbicara bahasa Italia, pasti terdengar sangat indah. Semua. Aku usul, biarkan Nona Ji mengucapkan beberapa kalimat bahasa Italia asli, agar kita semua bisa mendengarnya bagaimana. Baik, katakan 2 kalimat, katakan 2 kalimat. Katakan 2 kalimat, katakan 2 kalimat. Nona Ji, Anda kan dari Milan, lulusan unggulan Universitas Politeknik Milan. Anda juga memiliki darah konglomerat Milan, Nona Blastran. Ini mengucapkan 2 kalimat bahasa Italia. Bagi Anda, bukanlah hal yang mudah. Lin Xiao, dasar brengsek. Kau tahu sejak kecil aku tumbuh di desa, mana bisa aku bicara bahasa Italia? Wenning, kebetulan, kau saja yang ucapkan 2 kalimat. Anggap saja, kau membuka jamuan malammu dengan sebuah sambutan pembukaan, agar si gila ini mengetahui putri saya dan putrinya yang gemuk, tambun, dan bodoh itu. Betapa jauhnya perbedaannya. Ayah, menurutku tidak perlu. Pokoknya, aku sudah bilang, orang kampungan seperti mereka juga tidak akan mengerti. Tidak masalah. Aku memang tidak mengerti. Tapi para tamu hari ini, tak satu pun dari mereka bukan orang hebat. Pasti ada yang mengerti. Benar kan? Benar, Nona Ji. Aku juga pernah di Italia belajar 2 tahun. Aku bisa mengerti. Ku dengar bahasa Italia, Nona Ji. Secara lisan, sungguh indah tiada tara. Ucapkan 2 kalimat. Biar kami semua bisa menikmatinya. ayo, ucapkan 2 kalimat. Katakan 2 kalimat. 2 kalimat saja. Wenning, boleh? Biar mereka dengar bahasa Italia yang asli. Betapa indahnya, betapa berkelasnya. Baiklah, kukatakan. Lin Zuzu, kurasa kau perempuan desa yang tumbuh besar sambil memaki di jalan. Bagaimana bisa berpura-pura seperti seorang nona bangsawan Italia? Wenning, kau tidak apa-apa? Tiba-tiba aku merasa dadaku sedikit sakit. Pergi, cepat panggil dokter pendamping, periksa putriku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sini sayang. Sudah merasa lebih baik? Papa, aku sudah jauh lebih baik. Tidak perlu panggil dokter. Aku tidak apa-apa. Presiden Ji, aku rasa Nona Ji efek samping pusing sebelumnya, belum sembuh total. Jangan buat dia kelelahan dengan banyak bicara lagi. Benar, Presiden Ji. Tubuh Nona Ji baru saja pulih. Jika terlalu banyak bicara, bagaimana kalau sakitnya kambuh lagi? Kesehatan tetap yang utama. Benar sekali, kesehatan tetap yang utama. Tunggu sampai sehat dulu baru bicara lagi. Tidak apa-apa. Ini kan cuma bicara beberapa kata. Dalam bahasa Italia, jangan melarangku. Aku bisa bicara. Kau ini nak, keras kepala sekali. Hanya beberapa patah kata saja. Tunggu sampai sehat dulu pun, tidak akan terlambat. Seseorang bawa kemari hadiah yang sudah kusiapkan untuk putriku. Lin Zuzu, aku ingin lihat sandiwara apa lagi yang kau mainkan. Sayang sekali jika kau tidak menjadi aktris terbaik. Aku akan tetap berada di sini, terus menunggumu untuk menunjukkan wajah aslimu. Kau orang gila, ada apa denganmu? Kenapa belum pergi juga? Bukankah kau ingin mencari putrimu? Aku tidak terburu-buru. Aku ingin menonton keramaian ini sebentar.
Semuanya lihatlah. Kaki Nonaji, bukankah terlihat lebih gemuk sedikit? Sucing, kaki Zuzu sepertinya memang terlihat lebih gemuk. Kamu mengerti apa? Zuzu kita ini memang berwajah kaya. Kaki besar baru bisa menopang 4 penjuru. Jadi putri orang terkaya. Memang berbeda. Makan yang enak, minum yang pedas. Gemuk itu sudah sewajarnya. Benar juga, tinggal di rumah sang miliarder. Memang terasa begitu mewah. Tidak seperti bersama tinggal dengan sampah ini. Biar kalian puas tertawa. 30 menit lagi. Itu sahabat karib. Kalian akan rebound sampai 400 jin. Ayo semua lihat. Setelan ini berasal dari Italia, karya perancang gaun ternama. Sepenuhnya buatan tangan dengan kilau perak murni. Harganya tak ternilai. Hanya orang seperti Tuan Ji, sang miliarder seperti ini yang bisa memilikinya. Bukan cuma itu. Bukan hanya kaya. Pada mahkota itu setiap butir berlian, semuanya unik, tak ada duanya. Kaya sekaligus berkuasa, baru bisa membawa dari Afrika Selatan. Permata seindah ini, betapa berharganya. Terlalu mewah. Nona Ji, sungguh di seluruh dunia, putri paling berbahagia. Terima kasih, Ayah. Aku sangat menyukai hadiah ini. Putriku, aku, Ji Yunheng, pasti akan memberimu yang terbaik. Segala yang ada di dunia ini, yang paling berharga, semuanya akan kucarikan untukmu. Gaun ini, dan mahkota ini, semuanya sudah kuperintahkan orang, menyesuaikannya dengan ukuranmu. Dibuat khusus untukmu. Bahkan, ukurannya persis yang biasa kau pakai. Gaun ini sungguh menawan, sangat indah. Tapi aku masih merasa, sepertinya kurang sedikit kilau. Pakaian yang tak bisa dikenakan di tubuh, seakan selalu tampak agak redup. Tak dapat menampilkan keindahan gaun ini. Dasar gila. Ngomong sembarangan lagi. Omong apa sih? Kau cuma manusia biasa. Bisa melihat gaun ini sudah merupakan batas tertinggimu. Stop. Saya berani mengusulkan sesuatu. Bisakah Nona Ji mengenakan gaun ini dan memakai mahkota ini agar semua bisa mengagumi kecantikan Nona Ji yang luar biasa? Bagaimana? 20 menit lagi. Aku mau lihat kau rebound sampai 400 jin. Masih bisa muat atau tidak? Lin Zuzu, tunggu saja dan lihat. Lin Xiao hari ini begitu aktif memberi usul, menyuruhku memakai gaun, pasti ada yang tidak beres. Mungkin saja dia sedang menjebakku. Itu tidak boleh. Atas dasar apa kau menyuruhku melakukan apapun sesukamu? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Benarkah begitu, Nona Ji? Apa mungkin Nona Ji tidak menyukai hadiah yang diberikan Presiden Ji untukmu? Kau bahkan tidak ingin menyentuhnya. Sayang sekali niat baik Presiden Ji terbuang sia-sia. Kau bilang gaun sebagus ini, Anda bahkan tidak ingin mencobanya? Lalu di mana Presiden Ji harus menarumkannya? Wenning, apakah kau tidak suka hadiah yang Papa pilihkan untukmu? Padahal sebelumnya, kau selalu menjadi orang yang paling pertama mencobanya. Bukan begitu, Papa. Aku sangat menyukai hadiah ini. Baguslah kalau suka. Kalau begitu kenakanlah. Cahaya perak ini, padukan dengan mahkota ini. Papa sangat ingin melihatmu tampil mempesona di hari ulang tahunmu, yang ke-19. Baik, Papa, aku akan segera pergi berganti pakaian. Bagaimana keadaan Zuzu? Orang terkaya masih menunggu, nanti dia bisa menjadi tidak sabar. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Zuzu? Astaga Zuzu, kenapa hanya dalam sekejap? Tubuhmu jadi begitu gemuk? Kenapa kepalamu menjadi begitu besar? Tidak mungkin. Operasi plastiku sangat sukses. Gaun hari ini, aku harus bisa memakainya. Cepat bantu aku cari cara. Zuzu, kami bisa membantumu, tapi bagaimana cara kami membantumu? Benar, kami juga tidak tahu harus bagaimana. Cepat bantu tarik. Lebih kuat lagi. Gunakan tenaga. Zuzu, sungguh tidak bisa. Tenaga tanganku ini sudah cukup kuat. Hanya dalam sekejap, lemak di tubuhmu terus bertambah banyak. Aku benar-benar tidak berdaya. Zuzu, wajahmu sudah merah padam. Kalau terus begini, nyawamu bisa terancam. Tidak boleh. Aku harus menggantikan Ji Wening. Menjadi putri dari orang terkaya, apapun pengorbanannya, semuanya sepadan. Kalian pikirkanlah. Pikirkan tentang kekayaan dan kemewahan keluarga orang terkaya. Benar, Suking.
Akhirnya selesai juga. Sudah aku bilang kan, baju ini pasti bisa dipakai. Zuzu, hanya saja memakai baju ini terlalu membuang waktu. Konglomerat G, pasti sudah tidak sabar menunggu kan? Tinggal mahkotanya saja. Cepet pakai. Kenapa? Kenapa tidak bisa dipakai? Apa yang terjadi? Biar aku lihat. Ku dengar lingkar kepala Nona Ji sangat kecil dan terkenal. Kepala kecil dan wajah mungil. Lingkar kepalanya hanya 54 cm. Zuzu, dengan lingkar kepalamu yang 60 cm ini dan mahkota sekecil ini, bagaimana bisa kamu memakainya? Lalu bagaimana ini? Zuzu, jika sampai konglomerat G tahu mahkota ini tidak muat, kita semua akan tamat. Tidak boleh. Jika sampai Ji Yun Heng tahu bahwa kita membawa pergi putrinya, kita pasti akan celaka. Siapa itu? Nona, Presiden Ji bertanya kepada Anda, apakah sudah selesai ganti baju dan perhiasan? Aku akan segera selesai. Kamu kembalilah dulu. Baik, Nona. Zuzu, apa yang harus kita lakukan? Jika sampai konglomerat G menyadari ada yang tidak beres, kita semua akan berakhir di sini. Zuzu, bagaimana kalau kita melarikan diri saja sekarang? Tidak bisa. Kekuasaan konglomerat Ji ada di seluruh dunia. Kita, meskipun kita lari ke ujung dunia sekalipun, pasti akan tertangkap olehnya. Zuzu, tapi mahkota sekecil ini, bagaimana mungkin kau bisa memakainya? Zuzu, apa kau berniat untuk? Karena kepalaku tidak muat, maka aku akan menyesuaikan mahkotanya, memasangnya di kepalaku, dan menyatukannya dengan kepalaku. Dengan begitu, semuanya akan sempurna. Sudah menunggu begitu lama, kenapa Nona Ji masih belum muncul juga? Benar juga, hanya ganti pakaian saja. Kenapa lama sekali ya? Memangnya apa lagi alasannya? Sepertinya Nona Ji terlalu gemuk, sampai tidak muat memakainya. Dasar bodoh, tidak tahu diri sekali. Nona Ji itu bukan seperti gadis gemuk di fotomu yang tidak muat memakai baju, dia bukan putri yang gemuk. Berhenti bicara omong kosong, dasar kau orang gila. Betul sekali, ku dengar Nona Ji rutin berlatih menari, tidak ada lemak sedikit pun di tubuhnya. Putrimu tidak pantas dibandingkan dengan penari yang disiplin seperti Nona Ji. Mengerti? Efek samping perubahannya sudah mencapai 50%. Tinggal 6 menit terakhir, maka tubuhmu akan mencapai batasnya. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat kau menjadi gemuk dan terbongkar, gaun ukuran paling kecil ini dan mahkota itu, bagaimana cara kau bisa memakainya? Pergilah. Lihat apakah putriku sudah siap atau belum. Beritahu putriku, aku mengundangnya kemari. Baik. Presiden Ji, Nona sudah datang. Ya ampun, berkilau sekali, benar-benar cantik luar biasa. Astaga, memang benar-benar kualitas kelas atas. Gaun malam dan mahkota ini dibuat khusus untuk Nona Ji, ternyata memang sangat cocok sekali. Mahkota dan gaun ini, hanya Nona Ji yang terlihat cantik saat memakainya. Nona Ji sungguh sangat berwibawa. Putriku, hari ini kau cantik sekali. Gaun ini dan mahkotanya sungguh sangat indah. Oh, Wening, kau tidak apa-apa. Apakah pakaiannya tidak pas di tubuhmu? Pas kok, lihatlah, ini sangat pas untukku. Sepertinya demi memakai pakaian ini, kau benar-benar memaksakan diri. Kata-kata bohong seperti itu, masih saja kau ucapkan. Aku ingin lihat berapa lama lagi kau bisa berakting. Mahkotanya sangat berkilau. Dengan gaun malam Nona Ji ini, benar-benar perpaduan yang sangat serasi. Tunggu sebentar. Kalian cepat lihat, kenapa telinga Nona Ji sampai terluka dan berdarah begitu? Sepertinya kepalanya yang terluka. Wening, kepalamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Dokter harus segera memeriksamu. Sana, cepat panggilkan dokter. Sini, lepaskan mahkotanya. Biar papa lihat. Tunggu sebentar. Aduh. Astaga. Kalian lihat, di kepala Nona Ji terluka parah dan banyak darahnya. Jika tidak segera diperiksa dokter, bisa terkena infeksi bakteri. Kemari, biar papa bantu melepaskannya. Tidak perlu, Papa, tidak perlu. Tapi kepalamu harus segera diobati. Aduh, Pa. Ini bukan darah. Ini masker lumpur. Masker lumpur merah? Iya. Benar sekali.
Tadi penata rambut membuatkan gaya rambut baru untuk Nona Ji, maskernya belum dibilas bersih, lalu karena berkeringat, warnanya jadi luntur. Benar sekali. Entah ada apa dengan hotel ini, bahkan AC pun tidak menyala dengan baik. Ditambah lagi, penata rambut itu, lumpur rambut macam apa yang dia pakaikan? Jadi begitu rupanya? Kepalamu benar-benar tidak apa-apa? Iya, aku sungguh tidak apa-apa, Papa. Syukurlah kalau begitu. Keluarkan surat pemecatan. Aku ingin seluruh jajaran manajemen hotel ini. Semuanya angkat kaki dari sini. Lalu, penata rambut itu, boikot dia dari seluruh industri. Siap. Karena kau begitu pandai mengarang cerita, maka aku akan membantumu. Wah, Nona Ji, kau terlihat sangat cantik memakai mahkota ini. Aku punya sebuah usul kecil. Biarkan Nona Ji berdansa satu lagu dengan Presiden Ji. Bagaimana menurut kalian semua? Kau, Nona Ji, bukankah Anda sangat mahir dalam menari? Apakah Anda tidak bersedia menari dengan Presiden Ji? Atau mahkotanya terasa tidak nyaman dipakai? Papa, aku tidak bermaksud begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sepertinya Ji Yun Heng terlalu memanjakan putrinya. Tidak bisa. Aku harus lebih berterus terang. Membongkar rencana jahat Lin Zuzu. Tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Semuanya, lihatlah. Bukankah kepala Nona Ji ini terlihat jauh lebih besar daripada sebelumnya? Jangan bicara sembarangan. Kenapa kepalaku jadi besar? Mahkota ini adalah pesanan khusus dari ayahku, barang mewah. Oh, cocok sekali. Kalau memang cocok, maka silakan berdansa satu lagu dengan Presiden Ji. Semuanya, beri tepuk tangan meriah. Ayo, menarilah. Wening, ayah sudah lama sekali tidak berdansa denganmu. Hari ini adalah hari baik, ulang tahunmu yang ke-19. Bolehkah ayah mengajakmu berdansa satu lagu? Baiklah, ayah. Lin Zuzu, tahan sebentar lagi. Setelah tarian ini berakhir, semuanya akan selesai. Tekadmu kuat juga. Aku ingin tahu sejauh mana keserakahanmu bisa menopangmu. Lagu apa yang kau putar ini? Sini. Biar aku yang putar lagunya. Wening, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Baguslah. Selama kau baik-baik saja. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Di hari yang penuh peringatan dan bermakna ini, aku dan putri kesayanganku menarikan tarian yang ceria. Ini benar-benar sangat bermakna. Ayo. Musiknya cukup menggebu, kan? Aku akan membuatmu sangat menderita. Su Ching, apa kepala Zuzu benar-benar tidak apa-apa? Aku percaya, Zuzu masih bisa membedakan mana yang benar dan salah. Begitu semuanya terbongkar, habislah riwayat kita semua. Lin Zuzu, tahan. Asalkan bisa menahannya, kau akan menjadi putri orang terkaya. Dengan perhiasan yang tak habis-habis. Ayo kepala, tinggal satu gerakan memutar leher lagi. Tinggal satu gerakan memutar leher lagi. Aku berhasil bertahan, putri orang terkaya kini jadi milikku. Wening. Efek sampingnya mulai muncul. Sisa 3 menit terakhir, seluruh tubuhmu, termasuk struktur tulangmu, akan kembali ke bentuk semula sepenuhnya. Semua lihat. Nona Ji, apakah dia menjadi lebih gemuk lagi? Iya benar, dia jauh lebih gemuk daripada tadi. Aku tidak jadi gemuk. Mana mungkin ada orang yang tiba-tiba jadi gemuk? Aku sama sekali tidak gemuk. Aduh, dasar kau bajingan. Pergi sana. Aku bukan anakmu. Ayah, ini bukan luka. Ini masker lumpur. Katakan, siapa sebenarnya engkau? Di mana putriku? Ayah, aku adalah Ji Wening. Jangan membohongiku. Wening sangat peduli dengan bentuk tubuhnya. Dia berlatih tari bertahun-tahun dan tidak membiarkan ada sedikit pun lemak di tubuhnya. Sedangkan kau, lihat perutmu itu. Begitu besar dan gemuk, kau benar-benar tidak mungkin menjadi putriku. Aduh, Presiden Ji. Pergi sana. Katakan, siapa sebenarnya kau? Aku benar-benar Ji Wening. Aku menjadi gemuk karena aku mengalami kecelakaan. Apa? Kau mengalami kecelakaan? Ya, itu benar sekali. Aku tidak memberitahumu, karena aku takut ayah khawatir. Dokter bilang, 3 bulan pertama setelah minum obat, hormon akan menjadi tidak stabil, makanya aku jadi gemuk, dan berubah menjadi seperti sekarang ini. Lalu barusan? Bukankah kau masih terlihat langsing seperti sebelumnya? Ini. Maksud ayah saat baru masuk ke pesta tadi? Aduh, itu karena aku melakukan suntik pelangsing, itu bisa membuatku terlihat langsing untuk sementara waktu. Aku ingin tampil mempesona. Di usia 19 tahun, tidak disangka malah jadi kacau. Putriku, kau benar-benar berusaha keras. Ayah telah mencurigaimu. Ayah sungguh bersalah. Ayah minta maaf padamu. Tadi ayah sudah salah menuduhmu.
Tidak apa-apa ayah. Asalkan ayah percaya padaku, yang penting keluarga kita bahagia. Wenning, Tiba-tiba aku merasa perutku sangat sakit, mungkin karena terkilir saat menari tadi. Presiden Ji, si gila inilah yang menghasut hubunganmu dengan Nona Ji. Hal ini yang membuat kondisi tubuh Nona menjadi tidak nyaman. Kau jangan sampai membiarkan si gila ini kabur. Dia harus membayar akibatnya. Benar Presiden Ji, sampah ini hanya iri saja. Dia sengaja merusak hubungan ayah dan anak kalian. Orang seperti ini dihukum berkali-kali pun masih belum cukup. ini semua salahmu. Merusak hubungan ayah dan anak kami, dan hampir mencelakai Wenning keluarga kami. Kemari kalian, habisi dia sekarang juga. Bawa dia ke Taman Gunung Belakang untuk dihukum di sana. Pengawal, habisi dia sekarang juga. Bawa dia ke Taman Belakang, dan biarkan dia menerima akibatnya. Tunggu sebentar. Aku ingin bertanya pada Nona Ji, sudah berapa bulan yang lalu sejak kecelakaan itu terjadi? Sekitar 3 bulan yang lalu. Presiden Ji, Nona Ji berbohong. Nona Ji sudah menghilang. Sejak 5 bulan yang lalu. Kau orang gila. Apa yang kau bicarakan di sini? Nona Ji sedang sekolah di luar negeri. 3 bulan yang lalu dia baru saja putus kontak dengan orang terkaya itu. Benar? Apa-apaan 5 bulan yang lalu? Kurasa kau sudah tidak waras. Apa yang kukatakan benar atau salah? Semuanya akan segera terungkap. Mungkinkah apa yang dikatakannya benar? Mungkin saja itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Sobat, kau benar sekali, tapi aku bukan orang gila. Nona, kau sangat bijaksana. Biar aku beritahu ya, kaulah orang paling cerdas di sini. Semuanya diam. Tadinya, aku berpikir, hari ini adalah hari yang baik, tidak perlu bersikap terlalu keras, tapi tidak kusangka. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau malah melunjak. Pengawal, habisi dia, bawa dia ke bukit Lepaskan belakang, aku. ke taman itu. Biarkan dia membayar akibatnya. Putriku, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan penjahat ini menyakitimu. Ayah, kau sungguh luar biasa. Masih ada 5 detik terakhir. Saat batasnya sudah terlampaui, maka perubahan besar akan terjadi. Pada saat itu, perutmu akan mengalami ledakan besar. 5, 4, 3, Terima kasih ayah. 2, 1. Sekarang saatnya. Semuanya, lihatlah. Ayah, aku mungkin merasa sedikit tidak enak badan. Aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Cepat ikuti dia. Aku umumkan, jamuan makan malam hari ini telah berakhir. Kalian semua, ikutlah denganku untuk melihat bagaimana keadaan putriku. Lin Zuzu, kali ini aku ingin melihat bagaimana kau akan bersandiwara. Tunggulah sampai Ji Yun Heng menghukummu. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Perutku, kenapa menjadi semakin besar? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang tidak kulihat tidak akan menggangguku? Semua ini pasti hanya halusinasi. Semua ini, jika sampai konglomerat Ji tahu, bagaimana aku bisa tetap menjadi putrinya? Aku tidak boleh kembali ke rupa asliku yang dulu. Kepalaku sakit sekali. Suntikan awet muda. Dalam waktu 5 detik, akan membuatmu kembali normal dan tampak berseri kembali. Benda ini memiliki efek samping yang sangat kuat. Sebaiknya kau jangan. Wajahku. Kenapa wajahku kembali ke rupa yang dulu? Mungkinkah apa yang dikatakan Lin Xiao semuanya benar? Obat ini benar-benar memiliki efek samping. Halo, siapa ya? Lin Xiao, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku jadi gemuk lagi? Operasi macam apa yang kau lakukan? Kau benar-benar mencelakaiku. Apa kau tahu wajahku juga berubah kembali? Wajahku sekarang sudah kembali seperti semula. Sudah kubilang padamu sejak awal, obat ini memiliki efek samping yang sangat kuat. Apa? Ada efek samping? Benar. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kau tidak akan sanggup menanggung efek samping dari suntikan kecantikan itu. Efek samping ini akan membuatmu kembali ke wujud lamamu, dan juga kau akan menjadi lebih gemuk dan lebih buruk rupa. Kenapa kau tidak mengingatkanku sejak awal? Ini pasti rencanamu? Kau sengaja ingin menghabisiku. Bukankah ini keinginanmu sendiri? Demi menjadi putri orang terkaya, kau bersedia membayar harga apapun dan menanggung segala risikonya. Masa Su? Kenapa? Sekarang setelah tipu muslihatmu akan terbongkar, kau merasa ketakutan? Nona Ji, menurutmu apa yang akan dilakukan Ji Yun Heng? Setelah tahu kau membawa pergi putrinya, lalu menyamar sebagai putrinya, dan tinggal di sisinya,
Bagaimana dia akan menghukummu? Lin Xiao, dasar kau brengsek. Oh iya, Nona Ji. Aku ingin mengingatkanmu satu hal. Aku dengar Ji Yun Heng itu. Cara dia menyiksa orang sangat kejam. Dan ada banyak cara lainnya. Aku mengucapkan selamat padamu. Halo Lin Xiao. Halo, halo. Putriku, kau tidak apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Jika sampai ketahuan oleh Ji Yun Heng bahwa aku bukan putri kandungnya, aku pasti akan tamat. Presiden Ji, Nona sudah lama tidak menjawab. Apa mungkin terjadi sesuatu? Wenning, dobrak pintunya. Presiden Ji, tidak bisa didobrak. Tidak berguna. Minggir, cepat dobrak dengan sekuat tenaga. Ibu petugas kebersihan, di dalam toilet, apa kau melihat putriku? Tidak ada orang. Tunggu sebentar. Kalung yang ada di lehermu itu, dari mana asalnya? Aku. Aku apa? Jika tidak salah ingat, kalung ini adalah pemberianku untuk putriku. Yang aku desain sendiri. Hanya ada satu di dunia. Kenapa bisa melingkar di lehermu? Berbaliklah. Biarkan aku melihatmu. Berbalik. Apa kau tidak mengerti kata-kataku? Berbaliklah. Apa kau tidak dengar kata-kataku? Presiden Ji, di tempat lain kami telah menemukan petunjuk tentang Nona. Tunjukkan jalannya. Cepat. Ayo ikut aku. Aku. Apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak bisa kembali ke bentuk semula, habislah riwayatku. Aduh. Lihatlah otakku ini, masih ada Lin Xiao. Benar-benar, ya, sudah gemuk, otakku jadi tidak bisa berpikir dengan benar. Jika aku berhasil menemukannya, mana mungkin dia tidak memberikan obat penawar itu padaku. Tapi Lin Xiao ini, pergi kemana dia? Di mana aku harus mencarinya? Setelah efek samping ini muncul, kenapa nafsu makanku malah jadi lebih besar dari sebelumnya? Lapar sekali, perutku yang malang. Presiden Ji, di ruang ganti ditemukan sebuah kikir yang terkena noda dan juga... Dan apa lagi? Cepat katakan. Dan juga genangan noda merah yang sudah mengering. Aduh, ayah, ini bukan darah. Ini masker lumpur. Benar, tadi saat penata rambut sedang mengerjakan rambut Nona Ji, masker rambutnya belum dibilas bersih, jadi luntur semua saat berkeringat. Periksa semuanya. Geledah seluruh Haicheng sampai ke akar-akarnya. Aku harus menemukan putriku. Jika tidak, kalian semua akan menerima akibat yang sangat buruk. Baik. Wenning, kamu di mana? Aku pasti akan menemukanmu. Jangan takut. Halo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, orang-orang Ji Yun Heng sedang mencariku dengan sangat gila-gilaan. Aku tidak punya tempat tujuan lagi. Bolehkah aku mencari kalian? Mari kita pikirkan jalan keluarnya bersama. Zuzu, kau jangan gegabah. Kita tidak bisa bertemu di rumah. Jika sampai ketahuan, kita semua akan tamat. Benar Zuzu, kami akan mencari kesempatan untuk menemuimu di luar. Tenang saja, kami tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Baiklah. Halo? Apa Anda pernah melihat Nona Ji? Tidak pernah. Tidak pernah. Coba ingat-ingat lagi dengan teliti. Hei, berhenti. Jangan lari. Aku memanggilmu. Apa kau tidak dengar? Tidak dengar. Pernah lihat orang ini? Tidak pernah lihat. Melihat tampangmu yang gemuk, sepertinya bukan tipe orang yang pernah bertemu dengannya. Berhenti. Kembali kalian. Dasar sekumpulan kacung. Tunggu sampai aku menjadi putri orang terkaya lagi. Aku akan menghajar mulut kalian para kacung itu. Wanita gemuk sepertimu. Bermimpi jadi putri orang terkaya, kau benar-benar jago bermimpi. Beraninya engkau memaki kami? Dia benar-benar tidak tahu diri?
Beri dia pelajaran. Tolong, tolong. Tolong aku. Posisi putri orang terkaya itu pasti akan aku dapatkan kembali. Saat-saat itu tiba, meskipun kalian berlutut memohon padaku, aku tidak akan memaafkan kalian. Dasar bodoh, punya hidung tapi tidak punya mata. Aku bukan si gendut. Aku adalah putri orang terkaya. Aku adalah putri orang terkaya. Orang ini masih sangat muda, kenapa dia bisa jadi gila begini? Sepertinya dia sudah tidak diinginkan keluarganya. Seorang gila yang diusir oleh keluarganya sendiri, cepat pergi jauh-jauh dari orang gila ini. Zuzu, jangan kembali dulu sekarang. Saat ini di mana-mana semua orang sedang mencari Nona Ji. Tunggu sampai hari gelap, ya. Saat hari gelap kami akan mencarimu. Aktifkan pengeras suaranya. Aku ingin dengar apa yang terjadi. Zuzu, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi gemuk? Kami sangat mengkhawatirkanmu. Ayahmu Lin Xiao, bukankah dia dokter jenius? Bagaimana bisa dia membuatmu menjadi seperti ini? Masalah Lin Xiao itu ceritanya panjang. Dia keterlaluan sekali. Tega-teganya dia menjebakku hingga aku menggunakan suntikan yang ada efek sampingnya. Efek sampingnya membuatku kembali ke wujud asliku. Sekarang aku jauh lebih gemuk dari sebelumnya. Bagaimana ini? Aku benar-benar malu bertemu kalian. Zuzu, sepertinya kau benar-benar menderita. Begini saja, apa yang ingin kau makan nanti malam, kami akan membawakannya untukmu. Tapi sekarang, di rumah sedang tidak aman. Bagaimana jika kita lihat situasinya nanti malam? Di tempat yang sepi, saat itu kami akan menemuimu saat hari gelap. Baik, kalau begitu, aku tunggu kalian. Sampai jumpa nanti. Lin Zuzu, kau bilang Zuzu, benar-benar ada di sini? Dia meneleponku dan bilang, ada di sini. Wei Wei. Cing cing. Wei Wei. Cing cing. Apa kalian membawakanku makanan enak? Aku sudah tidak makan selama 2 hari. Cepat makan, makanlah. Zuzu, ada apa dengan wajahmu? Dipukul oleh orang-orangnya Ji Yun Heng. Bagaimana bisa? Apakah orang-orang Ji Yun Heng menemukanmu? Bukan. Itu karena mereka murni merendahkanku. Orang hebat pun bisa dihina saat terpuruk. Aku pasti akan menjadi putri orang terkaya lagi. Saat-saatnya tiba, aku akan membuat mereka dan Lin Xiao semuanya membayar akibatnya. Sayangku, dalam keadaan seperti ini, kau masih memikirkan hal itu? Jika kau sampai ditemukan orang-orang Ji Yun Heng, kau bisa dihajar sampai sekarat. Benar, si Ji Yun Heng itu temperamental dan suasana hatinya mudah berubah. Berada di sisinya sungguh sangat berbahaya. Zuzu, dengarkanlah kata-kata kami. Jangan mengambil risiko ini lagi. Mari kita tinggalkan Haicheng dan hidup dengan baik di tempat lain. Tidak bisa. Aku tidak mau hidup seumur hidup dalam keadaan gemuk dan buruk rupa. Aku tidak rela. Aku harus kembali menjadi putri orang terkaya. Aku ingin menjalani kehidupan kelas atas. Kau sudah seperti ini, bagaimana bisa jadi putri orang terkaya lagi? Lin Xiao, benar? Dia pasti punya cara. Dia bisa membuatku menjadi Ji Wening sekali, maka dia bisa membuatku menjadinya untuk kedua kali. Cing-cing, apakah kau membawa barang yang kupinta? Oh, aku membawanya. Lin Zuzu, jangan berpura-pura lagi. Untuk apa kau memintaku datang? Lin Xiao, cepat ubah aku kembali menjadi Ji Wening. Kalau tidak, aku akan menghancurkan giok pemberian ayahmu ini. Zuzu, ini adalah peninggalan terakhir kakekmu. Pelan-pelan sedikit. Jangan banyak bicara. Jika kau tidak mengubahku kembali menjadi Ji Wening, tidak akan ada yang bisa hidup tenang. Hati-hati. Ada caranya. Ada caranya. Tenanglah dulu. Ini adalah metode akupunktur rahasia yang baru kudapatkan. Hanya dengan memberikan jarum ini padamu, tubuhmu akan kembali seperti semula, kembali menjadi Ji Wening. Cepat lakukan akupunkturnya padaku. Lin Zuzu, metode rahasia ini, sampai saat ini, belum pernah diuji cobakan pada manusia. Mengenai apakah ada efek samping yang serius, aku tidak bisa memastikannya, jadi aku sarankan kau tidak mencobanya. Jangan menakut-nakutiku. Efek samping apa maksudmu? Cepat lakukan akupunkturnya padaku. Hentikan bualanmu itu.
Memangnya apa efek sampingnya? Cepat beri aku pengobatan jarumnya. Baiklah. Tapi kembalikan dulu liontin giok itu padaku. Cepat lakukan akupunkturnya sekarang. Aku harus bersiap-siap dulu. Tunggu, kau mau pergi kemana lagi? Aku harus memberimu pengobatan jarum. Tentu saja butuh peralatannya. Jarumku tidak ada di sini. Jangan harap kau bisa melarikan diri. Jika sampai aku menemukanmu, aku akan menghabisimu. Lin Zuzu, sejak kita kecil hingga sekarang, kapan aku pernah membohongimu? Dr. Lin? Dr. Lin, aku baru saja menerima telepon. Metode rahasia akupunktur ini tidak boleh digunakan pada orang. Metode rahasia ini baru saja dikonfirmasi. Jika digunakan pada orang, akan ada efek samping yang sangat kuat. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Kita akan mulai sekarang. Sudah selesai. Kenapa aku belum berubah kembali? Kau berani membohongiku? Lin Xiao, apa maksudmu? Tenanglah sedikit. Aku baru saja selesai menusukkan jarumnya. Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi kau akan segera pulih. Kuberikan kau satu kesempatan terakhir. Jika ini tidak berhasil, aku akan membuatmu menanggung akibatnya bersamaku. 5 menit. Tunggu 5 menit lagi. Kau akan kembali ke wujudmu yang dulu. Kenapa tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhku? Apakah aku akan segera berubah kembali? Tenangkan dirimu. Jarumnya baru saja dicabut. Bisa jadi itu adalah efek sampingnya. Biar ku periksa sekali lagi. Menjauh dariku. Cermin, mana cermin? Lin Xiao, tunggu dan lihat saja. Aku akan segera berubah kembali menjadi Ji Wening. Aku. Perutku sakit sekali. Tuh. Tolong aku. Presiden Ji, kami sudah mencari ke seluruh Haicheng, tapi Nona tidak ditemukan. Sekumpulan orang tidak berguna. Terus cari. Presiden Ji, Nona sudah ditemukan. Di mana dia? Ayah. Syukurlah. Aku sudah kembali seperti semula. Efek samping ini ternyata bohong. Lin Xiao benar-benar membohongiku. Perawat, tadi ada seorang gadis di sini. Apa kau melihatnya? Tidak melihatnya. Oh iya, tadi ada seorang pasien yang meminta Anda khusus untuk menanganinya. Oh, baiklah. Aku mengerti. Terima kasih. Putriku, kenapa kau pergi tanpa pamit? Apa kau tahu betapa cemasnya ayah beberapa hari ini? Ayah, sebenarnya selama aku pergi, itu karena aku tidak tahu bagaimana cara menghadapimu. Ada apa? Ayah, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus jujur padamu. Katakanlah, sebenarnya ada apa? Ayah, sebenarnya aku tidak mengalami kecelakaan. Aku hanya putus cinta.
Selama waktu itu, aku makan berlebihan dan tidak ingin bertemu orang lain. Karena itulah aku sendirian, bersembunyi untuk beberapa waktu. Apa? Ayah, maafkan aku. Aku tidak seharusnya begitu egois, tidak mempertimbangkan perasaanmu. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, putriku sayang. Tidak apa-apa, asalkan kau baik-baik saja. Nanti, jika ada masalah apapun, kau harus mengatakannya pada ayah. Kau benar-benar membuat ayah takut. Lalu, Anda tidak menyalahkanku? Anak bodoh, mana mungkin ayah menyalahkanmu? Kau adalah satu-satunya permata ayah. Mana ada seorang ayah yang tega menyalahkan putrinya sendiri? Ayah hanya menyesali diri sendiri karena tidak memahami perasaanmu dan tidak menyadari ketidakbahagiaanmu. Benar-benar orang bodoh, dia percaya saja pada cerita karanganku. Sudahlah, yang penting kau sudah kembali. Putriku, kau kembali ke kamar dulu untuk istirahat. Ayah akan menemanimu setelah menyelesaikan urusan ini. Baik. Tadi kau melihat bekas luka di tubuh Nona. Bagaimana bisa di tubuh Nona ada bekas luka seburuk itu? Apa yang kalian bicarakan? Bukan apa-apa, Presiden Ji. Kami akan pergi sekarang. Memang paling nyaman tinggal di villa mewah seluas 500 meter persegi ini. Bau apa ini? Kenapa ada aroma busuk? Kenapa kalian masih bengong? Cepat bawakan airnya ke dalam. Baik, Nona. Kenapa kau berteriak? Ini, Nona, Anda. Apa yang terjadi? Kenapa bisa jadi begini? Nona, Anda baik-baik saja? Pakaian ini ada noda yang sangat besar. Bagaimana kerja kalian? Kalian sudah mengotori tubuhku. Apa kalian sanggup bertanggung jawab? Cepat ambilkan yang baru untukku. Malam ini, aku mengundang banyak sahabat ke rumahku. Aku tidak mengizinkan ada kesalahan sekecil apapun. Aku harus tampil mempesona. Baik. Malam ini aku akan menjadi wanita yang paling bersinar. Aku jelas-jelas mencium bau tadi berasal dari tubuh Nona. Jangan banyak bicara. Hati-hati nyawamu bisa terancam. Kalian sudah dengar? Nona Ji menghilang lagi 2 hari yang lalu dan baru ditemukan kemarin. Bukan itu saja. Kalian tidak tahu apa yang terjadi saat acara perjamuan sebelumnya. Sejak Nona Ji kembali, dia menjadi sangat aneh. Rasanya seperti orang yang berbeda. Maksudmu Nona Ji yang sekarang bukanlah Nona Ji yang dulu? Apa ini mungkin benar? Sudah lama menunggu ya, sayangku. Aduh, sudah lama tidak bertemu Nona Ji. Kenapa kau jadi makin cantik begini? Kau bisa saja. Maaf sekali. Akhir-akhir ini, aku merasa ada kerutan di leher. Jadi, aku memesan perawatan. Maaf aku datang terlambat. Wah, kalung yang sangat indah. Ini pasti baru dibelikan oleh Presiden Ji untukmu, kan? Presiden Ji benar-benar baik sekali padamu ya. Cuma 20 juta rupiah kok. Ayahku juga bilang, saat ulang tahunku yang ke-20 nanti, dia mau membelikanku banyak sekali perhiasan emas dan perak, sampai aku tidak sanggup memakainya semua. Oh ya, ada juga giok hijau ini, berat sekali sampai aku malas memakainya. Aduh, memang hebat ya Presiden Ji. Sudah kaya. Sangat memanjakanmu lagi. Benar-benar membuat iri saja. Kenapa Nona Ji jadi aneh begini ya? Dulu dia tidak suka pamer hal seperti ini. Kenapa hari ini dia seperti orang kampung yang tidak pernah melihat kemewahan? Siapa yang tahu? Dia itu putri orang terkaya, ikuti saja kemauannya. Kalau kita membuatnya senang, itu akan menguntungkan kita semua. Ayo, semuanya duduk dan makan. Kami hanya menunggumu saja. Sajikan makanannya. Kalian mencium bau sesuatu tidak? Sepertinya benar. Ini seperti bau busuk yang menyengat. Bau apa ini? Kenapa ada aroma busuk? Baunya sepertinya berasal dari... Apa daging ini sudah rusak? Kenapa baunya sangat tidak enak? Cepat bawa pergi makanan ini.
Kenapa setelah dibawa pergi baunya masih ada? Iya, sebaiknya tunggu baunya hilang dulu. Bagaimana bisa makan kalau begini? Pergi dan ambilkan semua parfum yang ada di rumah ini. Nona, ini sudah semua parfum yang ada di rumah. Lenganku, Nona muda Anda, kulit Anda. bagaimana bisa jadi begini? Nona, Anda baik-baik saja? Bodoh, apa kau tidak lihat kalau aku sedang sakit? Cepat panggilkan dokter. Baik. Baik. Putriku, ayah sudah pulang. Kenapa kau masih mengunci diri di dalam kamar? Cepat keluar temui ayah. Wenning, kau baik-baik saja. Kenapa tidak menjawab? Wenning, Ayah, tadi aku terlalu asyik mandi, jadi tidak mendengar suaramu. syukurlah kalau kau baik-baik saja. Ada hal yang ingin ayah bicarakan padamu. Bau apa ini? Bau apa ini? Oh, saluran air di kamar mandiku sedang rusak. Aku sudah memanggil orang untuk memperbaikinya. Ayah, apa yang ingin ayah bicarakan? Mari kita bicara di ruang tamu saja. Ayah ingin bicara apa denganku? Putriku sayang, 2 hari lagi ada acara perjamuan amal. Pergilah bersama ayah ke sana. Tentu saja, mau sekali. Ada satu lagi. Kejutan kecil. Ayah sudah meminta seseorang mendapatkan gaun malam terbaru merek C yang paling kau sukai. Seharusnya, sebentar lagi, gaun itu akan dikirim ke kamarmu. Saat perjamuan nanti, putri kesayangan ayah akan menjadi pusat perhatian yang paling mempesona di sana. Terima kasih, Ayah. Kenapa baju ini modelnya punggung terbuka? Bagaimana aku bisa memakainya? Kenapa? Kenapa benda seperti ini tumbuh di tubuhku? Baunya juga sangat busuk. Sebenarnya apa ini? Tidak bisa. Perjamuan malam ini, aku harus tetap menghadirinya. Ini pasti ulah Lin Xiao. Aku akan membuatnya membayar perbuatannya. Halo? Carikan aku beberapa orang. Temani aku untuk mengurus sesuatu. Lin Zuzu, mau apa lagi kau kesini? Hajar dia. Lin Zuzu, kau sudah gila. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Sejak kau melakukan akupunktur padaku, kulitku mulai membiru dan menghitam, bahkan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Katakan, apa kau sengaja melakukan sesuatu untuk mencelakaiku? Lin Zuzu, aku sudah bilang padamu sejak lama. Mantra rahasia ini punya efek samping yang sangat kuat. Kamu sendiri yang tidak mau mendengarkan. Aku tidak peduli. Cepat cari cara agar aku pulih. Terlambat, kulitmu sudah terkorosi. Sekarang sudah menghitam. Langkah berikutnya adalah membusuk. Akhirnya, kulitmu akan terlepas seluruhnya. Tunggu saja, jadi monster. Tidak, aku tidak mau menjadi monster. Aku ingin menjadi putri orang terkaya. Kamu pasti masih punya cara. Benar kan? Tolong selamatkan aku. Kau kira aku kura-kura di kolam harapan. Sesukamu saja. Sudah aku bilang padamu. Mantra rahasia ini tidak punya penawar. Cara apapun. Baik. Kalau begitu kita mati bersama. Pukuli dia. Tidak ada penawar. Tapi aku punya caraku sendiri. Aku punya... Cara apa? Ganti kulit. Ganti kulit siapa? Ji Wening. Apa? Kulitmu sudah terkorosi. Ganti kulit. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan menakut-nakutiku. Kenapa harus menggunakan kulit Ji Wening? Lin Zuzu.
Kau memintaku untuk membuatkanmu wajah Ji Wening. Tapi dalam hatimu sendiri kamu tahu. Kau dan dia masih punya perbedaan yang halus. Jadi hanya dengan mengambil kulitnya dan memasangkannya padamu, barulah kau benar-benar bisa menjadi Ji Wening. Tapi harus kuingatkan, setiap 1 menit berlalu, peluang kegagalan pergantian kulit semakin besar. Pikirkan sendiri. Baik, Lin Xiao. Kau tahu apa akibatnya menipuku? Kau sudah tahu bahwa dia pergi. Pergi. Kak, peralatan operasi sudah siap. Kalian berdua, berjagalah di sini. Baik. Ayo pergi. Kamu siapa? Kenapa kamu tampak persis seperti aku? Aku adalah orang yang akan menggantikanmu dan menjadi putri orang terkaya. Atas dasar apa? Atas dasar apa kau terlahir langsung memiliki kekayaan dan kemuliaan, sedangkan aku hanya bisa bersama dengan ayah yang tidak berguna dan menghabiskan hidupku begitu saja? Ini tidak adil. Aku juga ingin menjalani hidupmu. Jangan gegabah. Aku akan memberikan apapun padamu. Lepaskan aku, oke? Kau tidak mungkin masih merasa dirimu adalah putri orang terkaya, kan? Biar ku beritahu. Posisi sebagai putri orang terkaya hanya bisa menjadi milikku. Kenapa kau masih diam saja? Cepat ganti wajahnya. Setidaknya kau lepaskan dulu ikatannya. Biar ku beritahu ya. Sebaiknya jangan bermain trik apapun. Kalau tidak, akan kuhabisi kau bersamanya. Aku mengerti. Wening, Putri kandungmu yang sebenarnya ada di pabrik kimia pinggiran timur. Cepatlah datang. ayo jalan. Pergi ke pabrik kimia pinggiran timur. Baik. Apa yang kau lakukan sampai lambat begitu? Cepatlah sedikit. Risiko operasi ini sangat besar. Butuh kondisi kulit kalian berdua mencapai keadaan yang paling prima. Tapi lihatlah Ji Wening. Setelah kau kurung sekian lama, kondisi mentalnya sangat buruk dan kondisi kulitnya pun jadi lebih buruk lagi. Saran saya, sebaiknya bersihkan tubuhnya. Apa yang kau katakan itu benar? Kau tidak sedang membohongiku? Sudah, di saat seperti ini, untuk apa aku membohongimu? Orang-orang, kemari. Kak. Pergi ambilkan baskom air hangat dan handuk. Untuk apa Anda? Memerlukan air itu? Tentu saja, untuk putri orang terkaya kita, basuh tubuhnya agar dia pergi dalam keadaan bersih. Kak, untuk hal semacam ini, tidak perlu Anda yang turun tangan. Kan? Begini saja. Bagaimana kalau kami saja yang melakukannya? Benar, Kak. Putri orang terkaya ini terlihat seperti bunga yang rapuh. Kulitnya sangat mulus. Kami bahkan belum pernah mencobanya. Jangan. Kembali. Kalian berdua ini sangat ceroboh. Bagaimana kalau kalian merusaknya? Hanya kalian dari sini. Kau saja yang datang. Aku? Kalau bukan kau, apa harus aku? Cepatlah. Apa yang kau tunggu? Aduh, air ini terlalu panas. Bisa merusak kulitnya nanti. Ganti dengan air hangat. Aduh, air ini malah terlalu dingin. Kulitnya nanti bisa mengerut. Ganti lagi. Aduh, suhu air yang ini. Sudah 3 kali, Lin Xiao. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Risiko operasi ini benar-benar sangat besar. Aku melakukan ini juga demi memastikan semuanya aman. Kau sedang mengulur waktu, kan? Apa sebenarnya maumu? Ji Yunheng, kenapa kau belum datang juga? Apa gunanya aku mengulur waktu? Tapi suhu air ini memang sangat penting untuk operasi ini. Sudah cukup, tidak perlu dilap lagi. Sekarang segera ganti. Kau yakin? Aku yakin. Apapun konsekuensinya, aku sendiri yang akan menanggungnya.
Baiklah. Kumohon jangan habisi aku. Cepat, cepat bangun. Lin Xiao, apa yang kau lakukan? Lin Zusu, aku beritahu kau. Sama sekali tidak ada operasi ganti kulit, aku hanya membohongimu saja. Kau sudah tidak tertolong lagi. Tidak mungkin. Kau bilang ada cara untuk terus mempertahankan identitasku sebagai putri orang terkaya. Zuzu, aku sudah menasihatimu. Kembalilah ke jalan yang benar. Lepaskan Nona Ji sekarang juga. Jika menunggu sampai Ji Yun Heng datang, kau tidak akan punya harapan lagi. Aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan aku. Aku tidak akan mengatakannya pada siapapun. Melepaskanmu? Kalau aku melepaskanmu, bagaimana aku bisa jadi putri orang terkaya? Hanya jika kau tiada, aku baru bisa menjadi putri orang terkaya yang sesungguhnya. Beraninya kau melukaiku, akan kuhabisi kau. Lin Zuzu, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan terus melakukan kesalahan ini. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan sok suci di depanku. Bukankah kau hanya ingin aku melepaskannya, lalu kau mengadu di hadapan Ji Yun Heng? Aku beritahu kau, jangan harap. Kalian semua tangkap dia. Lin Zuzu, jangan terus berbuat salah. Lin Zuzu! Wanita sialan, beraninya kau melukaiku. Hari ini adalah akhir bagimu. Aku akan menghabisimu. Berhenti. Papa, Presiden Ji, kenapa ada dua nona muda? Apa yang terjadi? Siapa di antara kalian yang merupakan Ji Wening? Papa, akulah Ji Wening yang asli. Wanita ini bekerja sama dengan pria ini untuk membawaku pergi paksa. Dia ingin menggantikan posisiku. Papa, akulah Ji Wening yang asli. Lepaskan aku. Presiden Ji, akhirnya Anda datang juga. Kau lagi. Apakah kau yang mengirim pesan singkat padaku? Benar sekali. Presiden Ji, Anda telah ditipu oleh orang asing selama ini. Tujuanku datang hari ini adalah untuk membongkar kedoknya secara langsung. Bukan begitu, Papa. Dia membohongimu. Papa tidak boleh percaya padanya. Kau bilang kau adalah Ji Wening yang asli? Lalu ada apa dengan bercak hitam di tubuhmu itu? Putriku tidak mungkin memiliki hal kotor seperti itu. Aku hanya sedang sakit, Papa. Ini semua karenanya. Karena pria ini. Dia menjebakku. Dia yang melakukan semua ini. Katakan, apa kau benar-benar Ji Wening? Apa ada buktinya? Aku punya buktinya. Ayah, ini adalah hadiah ulang tahun yang ayah belikan untukku. Cih, entah dari pedagang kaki lima, mana barang rongsokan ini dibeli, bagaimana mungkin ayahku punya barang seperti ini? Lihatlah baik-baik. 15 tahun lalu, aku belum menjadi orang terkaya. Ini hadiah ulang tahun yang aku belikan untukmu, rencana yang kau bilang dibeli dari pedagang kaki lima itu. Mungkinkah kau melupakan semua ini? Bukan begitu, ayah. Aku tadi hanya bercanda denganmu. Tentu saja aku ingat. Bicara. Siapa kau sebenarnya? Ayah. Kau tidak apa-apa? Ada ayah di sini. Duduklah. Cepat panggil dokter. Baik. Sayang, Ayah, dialah orangnya. Dialah yang membawaku pergi dan menyekapku. Bahkan tidak memberiku makan. Dia ingin merebut posisiku. berani sekali kau menyakiti putri Ji Yun Heng. Aku tidak melakukannya. Kemari kalian, habisi dia sekarang juga. Buang dia, agar dia membayar akibatnya. Presiden Ji, maafkan aku salah. Presiden Ji. Lakukan. Nona Ji, maafkan aku. Tadi aku tidak sengaja. Aku mohon maafkanlah aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Bukannya tadi kau ingin menyiksaku sampai habis? Aku tidak. Sikapmu tadi tidak seperti ini. Enyahlah. Dasar wanita kejam. Jangan berani menyentuh putriku. Kemari. Tahan dia. Bagaimanapun cara dia menyakiti Wening tadi, sekarang aku akan membalasnya 1.000 hingga 10.000 kali lipat. Sekarang, aku akan membalasmu 1.000, 10.000 kali lipat. Jangan hukum aku. Beri dia pelajaran. Bukankah kau bilang ingin menyakiti putriku dengan kejam? Aku rasa kau memang sudah bosan hidup.
Sini, cari seseorang untuk menghabisinya sekarang juga. Presiden Ji, ini. Apa aku bicara pakai bahasa asing? Apa kau tidak mengerti? Mengerti. Saya mengerti. Kami akan membawanya pergi sekarang. Berhenti. Kami menerima laporan bahwa di sini terjadi dugaan penyekapan ilegal dan kekerasan fisik. Siapa yang melaporkannya? Pak Polisi, saya yang melapor. Semua tersangkanya ada di sini. Beraninya kau melapor ke polisi? Ji Yun Heng, Anda terlibat dalam tindak kekerasan, kami harus menangkap Anda sesuai hukum yang berlaku. Apa kau tahu siapa aku? Kau berani menangkapku? Jangan banyak bicara. Kami punya kamera pengawas yang sudah merekam semua perbuatanmu tadi. Bersiaplah untuk menerima keadilan di pengadilan nanti. Papa. Wenning, Papa pasti akan kembali. Tunggulah Papa. Jika aku tidak bisa menjadi putri orang terkaya ini, jangan harap kalian bisa menikmatinya. Sedangkan kau, Lin Zuzu, atas dugaan penculikan, pemerasan, dan membahayakan nyawa orang lain, ikutlah bersama kami juga. Terima kasih. Sama-sama. Menurutku beberapa hal sebaiknya diserahkan kepada hukum saja. Aku juga harus mulai menjalani kehidupan baruku sekarang.